warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Facebook, Zoom, dan juga YouTube dimanapun Anda berada. Sekarang Anda menyaksikan podcast Maluku dalam program Kadera Bacarita bersama saya Mila Kaimudin. Baik, pemirsa, informasi adalah hal yang paling dibutuhkan oleh manusia. Dan olehnya itu di sini kami sudah mengundang beberapa narasumber kami yang sekarang sudah tersambung via Zoom nih. Pertama ada Pak Jufri Samaneri sebagai wartawan SCTV. Wah, luar biasa ini narasumber kita. Dan ada juga Pak Novi Pinontoan yang merupakan wartawan senior juga nih. Dan ada Pak Roni Samloi, wartawan olahraga. Nah, kita sapa satu persatu dulu nih narasumber kita. Selamat pagi Pak Jufri. Pagi Mila. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih sudah mau ada di podcast Maluku Pak. Siap, baik, siap. Kita sapa Pak Novi dulu nih. Selamat siang, selamat pagi Pak Novi. Pagi Mila, pagi semuanya. Baik, kabarnya bagaimana nih Pak? Baik saja. Baik, oke. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Bu Mila, selamat pagi. Baik, kabarnya bagaimana nih Pak Roni? Puji Tuhan baik. Baik, semuanya sudah sarapan pagi apa belum nih? Sambil. Saya baru. Iya, sambil sarapan ya soalnya lewat Zoom. Tapi kita masih menunggu narasumber kita nih. Ada Pak Rudi Muhrim nih, wartawan rakyat Maluku. Beliau kayaknya lagi terjebak macet nih. Sambil kita menunggu nggak apa-apa kan kita ngobrol bersama di sini dulu? Coba cek di Lela dulu, jangan nongkrong. Oke, Pak, kapan saya mau bertanya ke Pak Juhri dulu nih. Wah, Pak Juhri ini wartawan SCTV yang luar biasa banget nih karena beliau juga salah satu dosen ya di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Tapi masih ngajar nggak sih sekarang, Pak? Ya masih. Masih, alhamdulillah ya Pak ya. Kapan sih pertama kalinya Pak terjun di dunia jurnalistik nih? Kapan ya? Sekiranya mungkin sekitar itu ya, sekitar pertengahan lah 99 atau awal 2020. Wah, berarti iya, udah lama 2000. banget ya Pak ya? Awal 2000 lah. Memulainya sekitar itulah, sekitar tahun itu. Kronologisnya bagaimana sampai bisa menjadi seorang jurnalistik, bahkan sampai menjadi wartawan SCTV sekarang, Pak? Iya, bersama Pak Sahlan, mentor, guru, kakak, senior, Pak Sahlan Helut saat itu, dan alasnya memulai dari situ. Kalau kemudian secara bertahap memulainya dan akhirnya sampai saat ini. Saya mau tanya nih Pak, kira-kira apa sih yang menarik dari dunia jurnalistik sehingga Bapak memilih menjadi seorang wartawan yang harus berproses di dunia itu? Ini pekerjaan ini sebetulnya itu ya sangat dinamis ya. Terus lebih ke persoalan itu ya, apa namanya, menyoroti persoalan masalah sosial, masalah kemanusiaan, masalah kaitannya dengan rakyat kecil. Itu yang membuat apa namanya ya, pekerjaan ini asik menikmatinya, karena itu ya kita berhadapan dengan situasi seperti itu ya, rakyat kecil di lapangan, terus dia berwarna, berdinamika, beragam orang yang ada di situ, terus banyak referensi, banyak ilmu yang ada di situ, mendengar keluhan mereka secara alamiah, bahasanya yang sederhana apa adanya,
itu yang membuat pekerjaan dan suasana pekerjaan ini ya menarik. Ya. Dan kira-kira Bapak termotivasi dari apa sih sampai pengen jadi seorang wartawan? Iya, sebetulnya kalau saya sih itu saja sih, prinsipnya siap-siap saja ya. Ketika dan memang punya falsafah begitu ya, selalu siap saja lah bila mana ada di mana, selalu siap, dan termasuk di sini ya, di bidang ini pun siap, dan alhamdulillah pada sampai saat ini ya itu ya, menggeluti bidang ini. Baik, selanjutnya kita ke Pak Novi dulu nih. Pak Novi, masih mendengar suara saya, Pak? Masih, oke. Oke, aman kan ya? Oke, Pak, kapan sih pertama kali terjun ke dunia jurnalis? Oh iya, makasih. Iya. Seingat beta tahun 1994 di Suara Maluku. Jadi Pak Novi ini jauh lebih lama sekali. Tahun 1994 di Suara Maluku. Wah, lama banget ya. Jadi Pak udah menjadi wartawan di pasca konflik di Ambon ya. Kira-kira seperti itu ya, Pak ya? Iya. Betul. Kemudian apa sih yang menarik dari dunia jurnalistik sehingga Bapak memilih mengambil profesi sebagai seorang wartawan? Oh iya, terima kasih. Ceritanya panjang. Halo? Iya. Ceritanya panjang. Mohon maaf, jaringan Pak Novi mungkin ya lagi gangguan nih. Halo Pak Novi. Ya, kayaknya kita beralih dulu nih ke narasumber yang satunya, soalnya Pak Novi udah jaringannya nggak bagus nih, nggak tersambung. Oke, kita ke Pak Roni dulu nih, daripada kita banyak membuang-buang waktu karena sambil menunggu, lebih baik kita arahkan pertanyaannya ke Pak Roni dulu nih. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Mbak Mila ya. Pak Roni, ini pertanyaannya saya lempar ke Pak Roni dulu nih, soalnya Pak Novi jaringannya kurang bagus nih. Oh iya, siap. Baik, Pak Roni, kapan pertama kali terjun ke dunia jurnalistik? Iya, jadi saya terjun ke dunia jurnalistik itu ya pada saat pertama konflik itu, awal-awal 99 itu, masuk pertengahan 99 itu, iya. Saya masuk di Suara Maluku, Mbak. Suara Maluku, luar biasa ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa sih yang menarik dari dunia jurnalistik sehingga Bapak memilih menjadi seorang wartawan nih Pak? Jadi begini, ceritanya panjangnya seperti tadi kayak Bu Novi. Iya. Kalau ayah saya ini kan wartawan Angkatan Laut, fotografer Angkatan Laut yang sekolah jurnalistiknya di Jakarta. Banyak buku-buku yang beliau bawa pulang, buku-buku soal angkatan bersenjata, soal perang Malvinas, soal Rosihan Anwar. Saya banyak membaca, tapi waktu itu saya belum tertarik menjadi jurnalis. Waktu konflik itu lalu kemudian ada LSM Prancis, ACF ya kalau tidak salah itu membuka pendaftaran dan Suara Maluku. Saya berpikir-pikir ini mau daftar di mana? Saya pikir kalau di lembaga kemanusiaan pasti satu ketika Ambon ini pulih, lembaga itu pulang juga ke negaranya. Benar. Lalu saya mendaftar di Suara Maluku dan diterima gitu. Lalu kita disuruh meliput konflik kemanusiaan di Maluku selama proses itu. Setelah saya menekuni profesi ini dan saya merasa bahwa memang profesi wartawan ini seperti narkotika ya. Jadi kalau kita sudah kecanduan ini susah keluar begitu, karena kita sudah biasa menulis membingkai kalimat-kalimat yang bisa menggugah orang, menggugah rasa empati dari orang lain. Lalu kita punya rasa empati soal penderitaan bagi orang lain, itu yang mendorong saya kemudian tetap mencintai pekerjaan ini, Mbak. Luar biasa ya Pak ya. Ada nggak sih pengalaman Bapak yang paling menarik banget pasca konflik, yang paling diingat Pak? Dan itu menjadi sebuah pengalaman untuk hidup Bapak sendiri nih. Kalau bilang pengalaman saya, yang paling berkesan ini ketika saya jadi wartawan olahraga di Ambon Express, Mbak. Tahun 2002, 2004 sampai 2010 itu.
Ya. Itu hampir setiap saat saya di demo di kantor Ambon Express soal berita saya soal dinamika dan haru biru olahraga di Maluku. Begitu Mbak bilang. Hampir setiap saat saya di demo. Kenapa di demo Pak? Kenapa bisa di demo? Karena mereka tidak menerima dengan tulisan-tulisan saya begitu Mbak. Jadi itu menurut Bapak bagaimana sih? Menurut Bapak tulisannya sudah bagus, sudah real, atau bagaimana sampai bisa di demo begitu? Iya, jadi memang begitu. Ini kan tantangannya karena begini, semua masyarakat punya penilaian terhadap sebuah berita itu kan berbeda. Iya. Inti dari kita adalah bahwa yang penting kita menyajikan fakta yang sesungguhnya, bukan berita hoak. Kita menyajikan fakta yang sebenar-benarnya sesuai apa yang dirasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, lalu kita publikasikan. Baik. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Kita kembali ke Pak Jufri dulu nih. Pak, bagaimana pengalaman Bapak yang paling menarik dan yang paling diingat sampai sekarang nih pasca konflik di Ambon, Pak? Kalau bicara pasca berarti itu ya, ceritanya sedikit itu ya, kita ini ke belakang itu ya. Iya. Karena hari ini tidak terlepas dari apa namanya ya, dari sejarah. Kita bertugas dulu, kita menjadi wartawan dulu. Setidaknya ceritanya memulai dari konflik itu ya. Oke. Meliput di tengah-tengah situasi seperti itu apa namanya, berat. Sangat berat sekali karena situasinya pertama lokasi untuk kita itu ya, lokasi untuk kita mengejar berita itu penuh tantangan dan apa namanya ya, ancaman segala macam itu tergambar di situ. Dengan situasi seperti itu kita harus mencoba sedemikian sempurna agar berita itu bisa kita dapat tanpa harus yang paling penting adalah keselamatan jiwa. Keselamatan ya Pak. Ancaman bahwa pasti ada secara langsung verbal gitu ya. Apalagi pada saat itu apa namanya ya, taruhlah perang terbuka, perang sosial secara terbuka di berarti nyawanya juga pada saat itu terancam Pak ya. Ya, karena ya kita berhadapan di medan sipil terbuka yang saling berhadapan dengan itu ya, menggunakan senjata tajam, kemudian berkembang apa namanya, ada senjata organik, itu sangat tidak gampang ya. Ketika salah menempatkan diri saja itu nyawa taruhan. Karena sudah tentunya posisi kita bahwa memang harus memilih tempat yang aman. Tapi bahwa berarti tidak harus selamanya di situ, karena kita harus itu ya, mobile mencari bahan-bahan berita itu. Nah, ketika apa namanya ya, dituntut dengan persoalan itu kalau salah menempatkan diri saja itu bisa hilang nyawa. Kembali tanpa kamera. Ya, belum lagi di itu ya, apa namanya ya, persoalan lain adalah masalah itu ya, masalah kebutuhan pendukung, misal internet, handphone pada saat itu belum terdukung seperti sekarang gitu ya. Itu masih sangat terbatas. Rumit juga ya. Kita komunikasi ke Jakarta saja itu sangat terbatas, sangat sulit, apalagi saat itu materi yang telah kita produksi, yang telah kita buat itu pun tidak secepat dan tidak secanggih sekarang gitu. Kita harus itu ya mengirim materi fisiknya itu secara bertahap ke Jakarta dengan cara yang luar biasa, cara yang bijak
agar materi itu bisa sampai ke Jakarta. Karena saat itu seluruh komunikasi perjalanan vakum pada saat itu ya. Iya. Jadi Pak, pada saat itu Bapak sudah menjadi wartawan di SCTV ya Pak? Nah itu. Sudah menjadi wartawan TV, terutama di SCTV, terus menerus dari tahun per tahun puluhan, akhirnya sampai saat ini masih di SCTV. Mila kembali tanpa kamera nih, HP jatuh. Ya. Oke, kita beralih ke Pak Novi dulu nih. Pak Novi. Ya Mila. Oke Pak, ya tadi sempat terputus ya suaranya Bapak sehingga pertanyaan ke Bapak saya lemparkan ke Pak Roni nih Pak. Ya mantap. Oke Pak, lanjutkan. Tadi pertanyaan saya itu apa sih yang menarik dari dunia jurnalistik sehingga Bapak memberanikan diri untuk menjadi seorang wartawan Pak? Oh iya. Sebelumnya sorry tanpa kamera dulu ya. Iya, nggak masalah Pak. Yang penting suaranya kedengaran ya. Iya. Jadi begini. Iya. Pekerjaan jurnalis yang saya ambil ini adalah sebuah pilihan. Iya. Sebuah pilihan yang sangat berat. Iya. Beratnya karena pada momen 1994 itu pas saya tes di Suara Maluku dan tes di PNS, dua-duanya lolos, tetapi saya PNS, calon PNS itu 80% dimasuhi. Karena dimasuhi pada zaman itu 94 itu masih kapal kayu. Jadi pikir kalau pergi ke Masuhi kapan balik lagi ke Ambon begitu. Nah akhirnya saya memilih ambil panggilan Suara Maluku. Iya. Nah, milih ambil panggilan Suara Maluku dan akhirnya buka sedikit ya tanda kutip kelas dengan orang tua. Iya. Tapi Tuhan punya sayang. Ketika 94 jadi wartawan, langsung dapat tugas 3 bulan setelah itu dapat tugas peliputan Arafura Tio Games. Kemudian pun jadi akhirnya yang tadinya orang tua benci akhirnya jadi senang. Senang ya. Begitu. Karena sudah bisa melihat anaknya sukses gitu loh. Iya, itu intinya. Oke. Pak, pengalaman Bapak di masa konflik dulu nih Pak. Saya pengen dengar karena Bapak kan wartawan senior nih ya. Pokoknya wartawan yang paling lama lah. Jadi saya mau mendengar sedikit pengalaman Bapak di masa konflik di Ambon nih Pak. Iya, jadi begini Mila, Roni, Pak Jopri, begini, kita harus akui bahwa pada peliputan konflik itu kita semua wartawan ini masih bodoh meliput konflik. Bodoh dalam arti tanda kutip ya, karena mimpi pun tidak, kita bermimpi untuk konflik pun tidak. Nah, ketika terjadi konflik harus diakui dan saya juga harus otokritik kepada kita para jurnalis. Saat itu istilah orang Ambon kita racikua sendiri-sendiri. Iya. Jadi tetapi atas inisiatif dari BBC London, kemudian Kemenko Polhukam dan Dewan Pers, itu kita wartawan Muslim, wartawan Kristen Maluku Utara tahun 2021 itu semuanya diangkut pergi ke Bogor. Dibawa ke Bogor dan kita satukan sikap, satukan visi, lalu dapat pengarahan dari orang bilang pembesar negeri ini, dari senior Dewan Pers, senior wartawan, termasuk salah satunya Pak Dahlan Iskan, kemudian Pak Atma Kusuma, lalu dari Kapus Penteni, dari Polri, pokoknya banyak, termasuk dari Pak Gubernur Saleh Latifonsina almarhum waktu itu. Jadi pulang dari situ ada yang namanya Deklarasi Bogor
bagi wartawan Maluku Utara. Nah, di situ akhirnya kita lahirkan, Jufri juga salah satu anggotanya, Maluku Media Center. Maluku Media Center itu atau rumah bersama wartawan Maluku Utara yang home base-nya tuh di perbatasan di Hotel Aman. Nah, jadi wartawan Muslim, wartawan Kristen bisa jangkau tempat itu dan sharing berita. Nah, dari situ akhirnya lahirlah apa yang namanya peace journalism, jurnalisme damai. Nah, kita menghindari fiksi-fiksi berita, versi-versi berita sendiri. Kita berbagi data, berbagi informasi sehingga tidak bias lagi seperti awal. Nah, akhirnya syukur dari Rumah Bersama MMC itu kita jadi bersatu. Kita jadi bersatu dan kita akhirnya bersikap nasionalisme menantang anasir-anasir luar. Sehingga pemerintahan kita itu objektif, tidak seperti 99. Iya, berarti beritanya udah seimbang nih karena wartawannya udah bersatu kan ya. Iya, itu sudah seimbang. Lalu kemudian yang tadi Jufri bilang itu betul bahwa kita meliput itu serba salah. Kalau istilah kita saat itu di orang Ambon bilang, Mila juga mungkin tahu, Roni tahu, Jufri tahu, salah kiu buta. jadi tidak ada 7-8, tidak ada, salah kiu buta. Jadi harus hati-hati, jangan sok maju mau ambil data yang betul, mau ambil foto yang betul, atau mau syuting yang betul. Ya, kalau mati kan kamera tertinggal, mayatnya hilang, nah begitu. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi salah kiu buta berarti. Iya. Jadi harus serba ekstra hati-hati nih Pak ya. Iya, jadi tergantung kita. Tergantung kita pokoknya sendiri. Paling ngeri. Ya. Jadi kita mau mengambil posisi yang wartawan profesional dengan mendapatkan data lapangan yang kuat, atau luka-luka atau tinggal nama. Nah, jadi akhirnya saat itu mungkin saya bisa tambahkan, kita memakai 2 posko selain MMC ya. Kita mengambil data dari posko Masjid Al-Fatah dan posko Gereja Maranatha, sehingga untuk keseimbangan data dan informasi lalu diramu di MMC. Jadi itu kurang lebih garis besar ya kita jalani untuk upaya-upaya dari perdamaian dari kalangan jurnalis sendiri. Begitu Mila. Oke, itu kita mendengar versi Pak Jufri dan juga versi Pak Novi nih. Nah sekarang kita mau mendengar dulu nih pengalamannya Pak Roni dulu nih di masa konflik pada saat itu Pak. Iya, artinya sudah dijelaskan oleh Pak Novi senior kita ya, bahwa pada waktu konflik itu kita masing-masing berjalan dalam tanda kutip di kepentingan masing-masing. Kita serba salah, itu tadi kata Pak Jufri betul, kita serba salah. Kita mau berdiri netral juga agak susah karena memang komunikasi pada saat memang terputus. Kita sulit menghubungi teman-teman kita, membangun komunikasi antara wartawan 2 komunitas ini. Saya lebih banyak, yang saya heran begini, saya banyak liput korban itu di Rumah Sakit Angkatan Laut. Ketika Suara Maluku menulis berita soal jumlah korban yang jatuh misalnya 62, tapi kemudian media lain tulisnya menjadi 27. Ini kan sesuatu yang kontraproduktif ya. Padahal kita berada di lapangan, kita di Rumah Sakit Angkatan Laut. Saya turun langsung di Angkatan Laut, foto korbannya itu kita tulis, tapi ada media lain yang kemudian bersaing dengan kita, ya wajar, tapi dalam menyajikan data itu tidak sesuai dengan apa yang kita temui di lapangan, begitu itu. Memang kita sulit, kita karena telepon juga disadap, kita mau membangun komunikasi dengan teman-teman juga agak sulit. Kita telepon, tapi yang justru orang lain begitu. Iya. Nah, kita juga takut jangan sampai kemudian kita menulis berita yang memicu sara. Kita tidak mau, kita tampil tampil sejuk lah, katakanlah seperti itu. Kalau memang korbannya 27, kita bilang 27. Iya.
begitu. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh wartawan pada saat itu seperti apa saja, Pak? Ya, jadi begini, wartawan ini kan dia bertanggung jawab untuk Tuhan. Iya. Jadi dia harus menyajikan sesuatu yang benar. Saya bersyukur bahwa selama kerusuhan Maluku itu tidak ada wartawan yang meninggal, nyaris meninggal, tidak ada yang meninggal. Saya kira Pak Dovi, tidak ada satupun wartawan yang meninggal selama konflik. Padahal kita tidak memegang senjata, kita tidak menentang senjata. Gitu, Mbak Mila. Kita punya naluri, kita menyuarakan suara kenabian dalam konteks ini. Kita menyajikan supaya pemerintah juga tahu loh bahwa korbannya begini, butuh perhatian. Mereka kurang makan, kurang beras, kurang makanan dan sebagainya. Itu kita menyuarakan itu. Saya pernah menulis satu pengungsi buru. Saya ingat namanya itu nama Kasman. Dia cari saya di Suara Maluku itu 1 minggu baru ketemu. 1 minggu baru ketemu. Saya tulis beritanya soal bantuan BBR. Setelah bantuan itu diberikan oleh pemerintah, dia mau bersujud sembah di kaki saya, tapi saya bilang bukan, jangan Bapak, saya bukan Tuhan, saya hanya alat melalui profesi ini. Itu luar biasa sekali, Pak ya. Ya, betul. Oke, sampai di sini pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali untuk membahas hal-hal menarik terkait dengan dunia jurnalistik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai pariwara berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Pagi, Pak. Agak terlambat, Pak ya. Hai saudara semua, telah hadir di Kota Ambon Production House Profesional yang bergerak di bidang multimedia live streaming melalui channel YouTube, Facebook, dan Zoom. Bagi Anda yang membutuhkan tempat untuk menyampaikan perkenalan diri maupun sosialisasi perorangan, instansi pemerintah, partai politik, dan LSM, inilah tempatnya. Di tempat ini kami menyediakan jasa dialog interaktif melalui Zoom dan line telepon. Paket wisuda, pembuatan profil, wedding, tempat pertemuan yang terintegrasi, dan ada banyak lagi paket-paket live streaming sesuai kebutuhan Anda. Kami telah terbukti melaksanakan paket live streaming secara virtual, baik lokal maupun nasional, dengan tempat yang berbeda, dan harganya pun terjangkau di kantong. Bagi Anda yang membutuhkan jasa studio live streaming yang terintegrasi, kunjungilah kantor kami yang berada di Jalan AM Sangaji, Kota Ambon, samping Masjid An-Nur, atau tepatnya di kantor pengacara Dr. Fahri Bahmid, SH.MH, di lantai 3. Untuk lebih jelas, hubungi kami di line telepon 0911 319130 atau nomor WA 0852 4339 4208. Kepuasan Anda merupakan pelayanan kami. Kami menunggu kehadiran Anda di tempat studio yang terintegrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Podcast Maluku. Wah pemirsa, kami kedatangan tamu lagi nih. Tadi kan kita sambil menunggu narasumber kita kan, dan sekarang narasumbernya sudah ada di studio bersama saya di sini. Ada Pak Rudi Muhrim nih, wartawan rakyat Maluku, ya mohon maaf, sekaligus pimpinan redaksi Klik Maluku nih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, maaf nih. Iya, nggak masalah Pak. Tapi tadi sempat terjebak macet ya. Ya. Tadi mungkin ada iringan. Atau orang dari Lela. Jadi kejebak macet. Ada suara dari mana ini Pak? Netizen ya. Cepat kita mau klik ini. Oke Pak, tadi kita sudah sempat berbincang-bincang soal pengalaman dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tanya ke Bapak dulu nih Pak. Boleh. Pertama kali terjun ke dunia jurnalistik itu pada tahun berapa Pak?
Saya kebetulan mengawali karir dulu ya. Karir dulu sebagai seorang jurnalis radio. Oke. Waktu itu saat masih konflik. Kemudian tahun 2022, Harian Pagi Ambon Express, grupnya Yaopos itu membuka 2002 lowongan. ya? Disitulah saya mulai bergabung dengan Harian Pagi Ambon Express gitu. Untuk pertama kali menjadi seorang jurnalis media cetak. Pada tahun berapa, Pak? 2022. Oh, 2022 ya. Sorry, 2002. Maaf. Aduh, maksudnya lupa. 2022 berarti baru. Enggak, berarti udah lama ya, dari 2002. 2002 tuh 2002. berarti udah pasca konflik kan? Bilang pasca konflik iya, tapi masih ada sedikit. Iya, masih gitu. ada sedikit konflik. Riak-riak, Iya. Oke. Pak, apa sih yang menarik dari dunia jurnalistik sehingga Bapak memilih mengambil profesi sebagai seorang wartawan, Pak? Sebenarnya dunia jurnalis itu memang dunia bagi saya pribadi itu impian saya sebenarnya. Dulu saya bercita-cita awalnya itu menjadi seorang pengajar. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu dan kemudian saat konflik saya terlibat dalam salah satu radio di kota Ambon, namanya Radio Nafiri. Kemudian saya merasa bahwa ini dunia saya gitu. Iya. Karena pas dengan kondisi saat itu dan juga pas dengan apa yang menjadi keinginan saya gitu, karena saya memang orangnya dari dulu tuh tidak tertarik menjadi seorang ASN. Jadi saya pikir ini mungkin dunia saya dan alhamdulillah setelah berkiprah di jurnalis sebagai wartawan di Harian Ambon Express dan ternyata saya mendapat apa namanya pengalaman dan lain-lain yang mungkin di luar sana orang tidak banyak mendapat gitu. Saya termasuk orang yang bersyukur menjadi seorang jurnalis. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Oke, Pak, saya mau mendengar sedikit pengalaman Bapak di awal menjadi seorang wartawan, Pak. Bagaimana pengalamannya kan? Karena Pak waktu itu kan masih belum terlepas dari konflik kan, yang seperti Bapak bilang tadi masih ada riak-riaknya nih. Iya, kalau bilang pengalaman mungkin kebetulan ada senior saya yang juga bergabung. Pak Novi, Bung Roni, yang mungkin lebih dulu, mungkin mereka lebih banyak pengalaman di konflik. Saya pasca konflik, jadi waktu itu memang walaupun kita belum apa namanya tidak terlibat langsung saat konflik awal, tapi kita berada di pasca konflik itu juga hal yang membuat pengalaman tersendiri. Karena kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi saat itu gitu, dimana kita juga tidak bisa apa namanya meliput dengan sembrono, harus dengan penuh hati-hati ya. Hati-hati dan terus yang pasti setiap berita tuh harus benar-benar dikonfirmasi gitu. Jadi waktu itu memang masa-masa transisi antara pasca konflik itu juga masa-masa yang rentan. Jadi kita betul-betul harus bersikap profesional bahwa kita ini jurnalis sejati yang tidak boleh memihak pada siapapun saat itu. Justru itu masa-masa bagi saya itu masa-masa yang betul-betul sangat rawan. Karena kalau saat itu kita jurnalis bergeser atau pemberitanya tidak seimbang, berarti kita ikut. Iya, seperti kata Pak Novi, salah kiu buta. Iya, itu senior saya yang paling hits. Iya, senior ya. Oh, yang paling hits, pantasan kata-katanya juga hits. Oke Pak, saya mau nanya nih. Orang-orang kan berpikir jurnalistik itu adalah sebuah profesi yang gampang, dan ada juga yang berpikir sebaliknya. Nah, menurut Bapak menjadi seorang jurnalistik itu seperti apa? Menjadi seorang wartawan itu seperti apa? Iya, kalau saya tidak tahu ke zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh menjadi seorang jurnalis bukan hal yang mudah. Itu butuh suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh siapapun gitu. Itu tidak bisa disamakan gitu dengan profesi-profesi lain, karena kita tuh betul-betul profesi kita itu berada dalam salah satu profesi yang boleh dikatakan rawan. Kalau kita tidak secara baik memberitakan suatu persoalan, tidak berimbang dan cover both side itu akhirnya pasti akan berdampak gitu pemberitaan itu. Jadi kalau bilang gampang itu tidak mungkin jurnalis itu gampang gitu. Cuma memang seiring perkembangan zaman, saya lihat belakangan ini muncul jurnalis-jurnalis baru yang memang tidak ditempa
ditempa dari dasar gitu. Kalau kita dulu pertama kali masuk itu, aduh, tidak mudah. Maksud kita ditempa betul-betul sama pimpinan. Berita Edi tidak dimuat. Ya, pimpinan saya tuh punya pimpinan itu Pak Ahmad Ibrahim, pimpinan redaksi, dan redaktur pelaksana saya dulu Pak Ongke Nakoda yang sekarang memimpin Harian Kabar Timur itu gawat. Kalau kita beritanya tidak memenuhi syarat itu kontrol A delete menurut dia, tidak pernah akan dimuat gitu. Jadi kalau sekarang tiba-tiba muncul mungkin online banyak bermunculan, perkembangan zaman juga mulai berubah. Saya lihat nih belakangan kok mudah gitu orang jadi jurnalis gitu. Oh, jadi menurut Bapak belakangan ini menjadi seorang jurnalis itu hal yang mudah atau bagaimana Pak? Bukan, saya lihatnya mereka ini kok tiba-tiba muncul, tidak belajar dulu dasar-dasarnya gitu. Saya menjadi seorang jurnalis seperti apa? Jangan mereka karena kepepet dengan kebutuhan ekonomi terus asal aja buat media online, kan gampang aja membuat media online. Kemudian terlibat menjadi seorang jurnalis gitu. Itu kan tidak semudah itu karena jurnalis itu profesi yang mulia gitu, tidak bisa kita main-main gitu. Kita harus serius di situ. Jadi kalau memang hanya sekedar cari nafkah, ya nggak usah jadi jurnalis, karena jurnalis itu nggak ada orang kaya jadi jurnalis. Kita ya mencintai profesi kita banyak mengenal orang dari dulu ada kata-kata yang saya sering ingat itu waktu saya ikut pelatihan itu bahwa jurnalis itu harus mengenal dari pelacur sampai gubernur kalau daerah ya. Jadi kita tidak bisa berada dalam situasi yang menyenangkan saja. Jadi kita betul-betul ditempa dari dasar gitu. Jadi tidak. Kalau sekarang kemudian orang melihat, wartawan Pak Rudi ini lihatnya mewah atau mungkin lihatnya duit banyak, ya enggak juga sebenarnya. Cuma memang style kita ya, kita jurnalis itu tidak menunjukkan bahwa kita ini nggak ada uang, karena itu rezeki itu Tuhan sudah atur ya dengan sendiri. Tapi memang style jurnalistik harus seperti itu karena standby ya. Ya, kita harus 24 jam. Harus standby dan pembawaan kita juga harus bisa dengan baik. Jadi kalau sekarang kemudian dulu itu kalau kita wartawan tuh saya tuh mudah mengenali, tapi sekarang saya tuh nyaris nggak kenal, apalagi wartawan wanita ya. Tiba-tiba saja saya ada satu momen saya lihat ini siapa? Dulu tuh kita punya wartawan wanita tuh hanya bisa dihitung dengan jari karena itu mereka ditempa, ada Ibu Insani, ada Ibu Feby, Ibu Foni, dan ada Ibu Sas yang betul-betul Ibu Nita yang benar-benar kita kenal ya, bahkan sampai ke generasi saya pun mengenal mereka. Makanya kalau mereka sampai sekarang masih bertahan dan sangat dikenal karena mereka minta ditempa dari dasar gitu. Karena kalau yang instan itu yakinlah pasti akan hilang dengan sendirinya. Oke, itu menurut Pak Rudi ya. Baik, kita kembali ke Pak Jufri nih. Pak Jufri masih stay kan? Pak Jufri. Wah, Pak Jufri kayaknya udah tidur nih. Karena masih pagi ya. Oke. Pak Jufri masih mendengar suara saya Pak? Masih standby di Zoom atau bagaimana nih sekarang? Lagi. Oke. Kita ke Pak Novi dulu nih karena Pak Jufri mungkin nggak tahu ya lagi kemana. Oke, kita ke Pak Novi dulu nih. Pak Novi, pertanyaan yang sama nih kan, ada banyak orang yang mengira bahwa menjadi seorang wartawan itu adalah hal yang mudah, dan ada juga sebaliknya orang berpikir bahwa menjadi wartawan itu adalah hal yang sulit. Nah, menurut Bapak seorang wartawan itu bagaimana, Pak? Iya, terima kasih Mila. Sebelumnya beta sampaikan selamat pagi for saudara Rudi dulu. Siap, Bu Nov. Selamat pagi. Iya, jadi begini yang tadi Rudi sampaikan itu, beta sepakat bahwa memang banyak sekarang ini profesi wartawan dilihat mudah dan gampang. Taruh tape, rekam, pulang ketik. Padahal tidak begitu. Kalau hanya berpikir segampang itu, semua orang tidak lulus SD pun bisa jadi wartawan. Nah, oleh karena itu Dewan Pers, PWI, AJI dan lain-lain makanya sekarang sudah melakukan apa yang namanya
UKW. Uji kompetensi wartawan UKW. Oh, iya. Nah itu dengan maksud untuk atas yang kayak begini-begini. Iya, memang harus perlu ya. Iya, karena yang tadi Rudi bilang wartawan ini profesi. Nah, karena dia pekerjaan profesi, dia sama levelnya dengan dokter, dengan guru, dengan dosen, dengan insinyur sama. Karena profesi. Iya. Nah, karena profesi harus ada undang-undang, ada undang-undang pers ada. Nah, untuk profesinya, dilakukan uji kompetensi wartawan. Nah, itu pun ada beberapa tingkatan. Ada wartawan pemula, muda, dan wartawan utama. Yang sekarang yang Rudi bilang, beta sangat setuju. Maaf aja ini juga otokritik bagi ketong kalangan pers seluruhnya, bahwa nyaris 60-70% wartawan sekarang kita tidak kenal. Nah, yang ketong jalin komunikasi sekarang ini, ya ketong yang dari dulu-dulu ini. Nah, itu yang ketorang punya kebersamaan. Kebersamaan itu dalam arti kebersamaan dalam profesi, kebersamaan dalam perjuangan, dan kebersamaan menghargai pekerjaan kita. Nah, kalau sekarang maaf aja, ini juga beta kritik. Mila lihat aja, wartawan semuanya kumpul di kantor gubernur sama DPRD, kantor kota Madia atau DPR. Semua berkumpul di situ. Padahal zaman kita itu kita punya pos masing-masing. Nah, misalnya kalau saya memulai dari wartawan olahraga, saya tidak akan pergi ke kantor gubernur untuk temui gubernur, kepala biro, dan lain-lain. Iya. Saya akan ketemu pejabat kalau dia ketua KONI, dia ketua Pemda, dia ketua apa, tapi bukan dalam kapasitas jabatan pemerintahannya. Tapi sekarang maaf aja, sama GT-GT semua di kantor gubernur, iya, semua di kantor wali kota, semua di. Jadi akhirnya seperti profesi wartawan ini seperti ditarik-tarik di bawah-bawah seenaknya begitu. Padahal dulu ada posnya TNI Polri, dulu ada posnya kehakiman, dulu ada pos pengadilan negeri, ada kejaksaan, banyak. Bahkan Roni juga memulai ada olahraga. Nah, jadi kita punya pos-pos masing-masing yang membuat kita ditempa di lapangan, dan akhirnya secara komprehensif menyeluruh kita menguasai. Jadi akhirnya kalau sekarang ini jujur aja Bu Novi miris lihat teman-teman sekarang. Karena apa? Dan tadi Rudi sebutkan betul, media online kan paling banyak. Tapi maaf saja, sistem penulisannya kaki kepala, huruf bahasa Indonesia yang cukup-cukup. Iya, benar sekali, Pak. Ujung-ujung hurufnya saya salah, tapi ketemu mau bilang bagaimana? Pas kalau tanya orang teori piramida terbalik, muka sebingung. Jadi dulu Bu Novi meskipun senior, Pak Ahmad Ibrahim berparuh di COVID, bisa pending beta berita. Pending dengan alasan data kurang. Besok lanjut. Memang unsur-unsur beritanya harus memenuhi syarat ya Pak ya, pada zaman itu. Harus memenuhi 5B1H. Tapi sekarang ini aduh, memenuhi sambutan. Iya, begitu Mila dengan Pak. Oke. Teman-teman rekan-rekan. Baik Pak, Pak Rudi ini orangnya agak ngelawak ya. Asik diajak ngobrol nih kayaknya. Kapan-kapan boleh kita ngobrol di rumah kopi. Boleh. Oke, saya mau bertanya ke Pak Roni dulu nih, Pak Roni. Pak Roni masih stay kan? Masih stay, Mbak Mila. Oke, Pak Roni, sebenarnya menjadi seorang wartawan itu bisa melakukan fungsi lain nggak? Maksudnya adalah menjadi seorang wartawan itu apakah bisa memfungsikan diri mereka ke hal-hal yang lain juga nih Pak? Versi Bapak dulu nih. Maksudnya soal yang lain ini harus dipertegas yang mana, Mbak Mila? Profesinya Pak, profesinya.
Jadi kayak misalkan Bapak ini kan adalah seorang pengacara juga nih Pak ya. Jadi Bapak harus kayak misalkan wartawan itu sebenarnya bukan fungsinya sebenarnya bukan cuma bisa menjadi seorang wartawan yang harus bisa memberikan berita, tapi dia juga bisa memberikan menjadi seorang pengacara misalkan seperti Bapak nih. Iya, jadi begini. Jadi wartawan itu multifungsi kan ya? Iya, begini. Kalau untuk wartawan itu kan mungkin yang ada rambu soal kalau misalnya dia menjadi anggota partai politik. Itu yang pengaturannya mungkin sedikit agak lebih tegas. Tetapi kalau untuk advokat belum ada penegasan soal itu. Belum ada penegasan soal jurnalis tidak bisa menjadi pengacara, belum ada penegasan. Kalau menjadi anggota partai politik atau menjadi calon anggota legislatif itu ada penegasan, ada larangan dari masing-masing media karena ditakutkan bahwa wartawan tersebut dia lalu kemudian menulis berita yang membias karena membela kepentingan atau jaket partainya. Nah, itu yang ditakutkan. Tetapi kalau kemudian soal rambu bahwa melarang jurnalis tidak boleh menjadi advokat, itu belum ada penegasan karena di undang-undang advokat juga melarang bahwa yang tidak boleh menjadi advokat itu pegawai negeri, TNI Polri itu yang tidak bisa menjadi advokat. Tapi di situ tidak ada larangan bahwa pengacara tidak bisa menjadi advokat. Jadi di dua undang-undang ini tidak ada penegasan secara eksplisit bahwa wartawan tidak bisa menjadi pengacara dan advokat itu dilarang. Jurnalis dilarang menjadi advokat. Tidak ada penegasan di dua undang-undang ini. Begitu Mbak Mirza. Oke. Baik, kita kembali ke Pak Rudi lagi nih Pak. Pak Rudi, bagaimana nih tanggapan Pak Rudi terkait dengan jurnalis itu multifungsi atau bisa mengerjakan hal-hal yang lain? Apakah jurnalis itu multifungsi menurut Bapak ataukah bagaimana Pak? Multifungsi dalam arti apa ini? Ya, dia bisa melakukan pekerjaan lain selain melakukan pekerjaannya sebagai seorang wartawan yang memberikan informasi kepada masyarakat, ya kan? Dia juga bisa melakukan hal lain nggak sih Pak? Kayak misalkan tadi Pak Roni bisa menjadi seorang pengacara maksudnya. Oh iya, yang tadi dijelaskan sama Pak Roni itu betul bahwa sampai saat ini memang yang baru ditegaskan itu wartawan jangan sampai terlibat dalam politik. Tapi kalau dalam hal-hal lain tentunya masih, apalagi seorang pengacara ya, itu masih diperbolehkan gitu, karena memang profesi itu dengan profesi jurnalis itu hampir-hampir sama, membela orang yang salah gitu. Jadi kalau ada wartawan yang kemudian terlibat menekuni profesi lainnya, saya rasa selagi dia masih bisa membedakan mana dia sebagai seorang jurnalis dan mana dia sebagai profesi yang lain, sah-sah saja gitu. Selagi memang dia tidak melanggar apa yang menjadi tugas utamanya sebagai seorang jurnalis, misalnya dengan tugas pokok lainnya gitu. Jadi menjadi seorang jurnalis nih Pak, selain daripada menulis berita, kira-kira dia bisa melakukan apa lagi nih seorang jurnalis itu? Dan jurnalis intinya kan membuat berita tuh, menyampaikan hal-hal yang ingin diketahui masyarakat, yang masyarakat tidak mudah mendapatkan informasi itu. Tapi memang dengan seiring perkembangan zaman sekarang ini, media sosial menjadi salah satu media yang menjadi bahan informasi. Hampir setiap saat, misalnya ada suatu kejadian, rame-rame melakukan live. Warga yang berada di TKP melakukan live. Jurnalis itu harus pandai melihat situasi itu. Tidak bisa juga kita ikutan live. Ada sisi-sisi lain yang harus kita beritakan dari suatu kejadian gitu. Jadi tentunya jurnalis itu ada ada syarat-syarat tertentu dalam membuat suatu berita. Kalau misalnya dalam momen sekarang ini ada kejadian dan besok kita menulis kejadian itu kan jadi basi. Tidak mungkin lagi orang akan membaca koran kita, misalnya ada kebakaran di Jalan AM Sangaji, besoknya kita nulis lagi seperti itu, tidak bisa. Tapi kita harus mencari penyebab lainnya sehingga peristiwa itu terjadi. Jurnalis itu tidak akan pernah mati, walaupun media sosial ini akan berkembang, tapi kita akan tetap berada pada jalur ini. Tuh, sepakat. Baik, kita ke Pak Novi lagi nih yang sepakat-sepakat. Pak Novi. Pak Novi, menurut Bapak tantangan yang paling berat bagi seorang jurnalis itu seperti apa, Pak? Iya, sebelumnya kita tambah Rudi dengan Roni punya tentang multifungsi wartawan. Wartawan memang
dia itu multifungsi karena dia sambil menulis dia belajar. Iya. Nah, kita pakai referensi aja. Wartawan juga jadi menteri. Dulu kalau Mila belum lahir ada menteri penerangan namanya Pak Harmoko. Nah, itu ketua PWI DKI Jaya. Iya. Kemudian bosnya Rudi, bos besar di Jawa Pos dulu, pada Dahlan Iskan. Iya. Pernah direktur PLN, pernah menteri apa lagi itu, dan sampai sekarang ini beliau masih menulis. Nah, kemudian kita kenal lagi Sabang Sigian, Dubes, Joko Susilo Dubes di Amerika, bahkan di kota kita saja mantan wartawan anggota DPR itu ada Javita Yutu. Nah, memang setelah mereka jadi politisi itu harus dilepas. Itu harus dilepas karena kepentingan politik tidak masuk di wartawan. Jadi kita mau bilang bahwa wartawan ini dia multifungsi dalam arti dia menulis dan belajar seumur hidup. Itu yang kita berbeda dengan yang lain. Nah, apalagi seperti Bung Roni dong sekarang jadi advokat, itu profesi yang beda-beda tipis itu. Karena yang Gus Dur bilang membela kebenaran itu. Nah, di situ itu fungsi kita itu. Nah, selain siapa nama Bung Roni ada juga Dani Nirahu itu juga pernah wartawan. Jadi banyak yang multifungsi itu dalam arti kita tidak selamanya harus mati pada profesi kita sendiri, tapi pengembangan diri. Nah, banyak pengusaha di Jakarta itu mantan wartawan, pemilik media, ketua umum Nasdem itu, Pak Surya Paloh itu. Iya, makanya wartawan itu multifungsi kan ya. Bidangnya. Iya. Begitu Mila. Tadi tanya apa lagi Mila? Oke, pertanyaannya itu menurut Bapak tantangan yang paling menantang bagi seorang jurnalistik ketika ada perubahan yang dari manual ke digital yang seperti sekarang kita rasakan ini, Pak. Dulu kan kalau Bapak kayaknya masih ketik-ketik secara manual kan ya? Iya. Jadi begini Mila, kebetulan istilahnya Tuhan pun sayang, beta lihat beta pun senior itu kayak almarhum Kace Mayau, Pak Eti Mandopisi. Ketika ada orang masih di nasional, itu orang bikin berita, ternyata itu ketik baru gunting, baru disusun di kertas panjang, baru ditembak filmnya. Nah, ketika ini ada pengalaman, berarti cerita pengalamannya, yang ketika kalau kita tidak bisa masuk kepada era digital atau era modern, itu almarhum Kace Mayat alami itu. Ketika dari nasional tutup, beliau pindah ke Suara Maluku. Beliau mau bikin keterangan foto karena beliau fotografer. Oleh JM kita dari Jawa Pos itu Pak Sama Bede Pereno minta Om Kace jangan tulis tangan ya, ketik supaya anak-anak langsung ambil file. Om Kace dengan sopan santunnya siapa? Om Kace naik ke lantai 2 mau ketik, tapi Om Kace jangankan ketik di komputer, waktu itu masih komputer segi 4 lebar ini ya. Nah, Om Kace mau ketik, jangankan ketik, Om Kace mau kasih hidup on off saja Om Kace tidak tahu. Nah, kebetulan beta ada di situ, beta bilang Om Kace kenapa nggak layar terus? Kata mari dulu. Kenapa? Kasih hidup ini bagaimana? Oh, tulis tombol saja. Dan ini sekalian beta cerita untuk ketawa dan beta minta maaf for almarhum beta pernah kerjain. Ini karena ketika beliau menulis beta ajar ketik, Om Kace ini mesin ketik kan sama dengan komputer. Yang penting Om Kace lihat huruf tulis pasti di layar muncul. Oh iya. Jadi waktu beliau bikin keterangan gambar huruf salah, beliau panggil. Kalau dulu Om Kace kan ambil tip X, tapi ketika ini huruf salah, saya bilang Om Kace itu huruf salah. Oh iya, hapus akan bagaimana? Ya mohon maaf beta bilang Om Kace taruh tangan di ludah sedikit lalu hapus layar. jadi beliau taruh ludah sedikit di tangan, beliau hapus layar. Terus beliau Pak Nobi, kenapa tidak terhapus? Sambil dengan berdosa beta minta maaf.
Om Kaci bukan. Ini ada yang tanda panah kiri kanan ini, Om Kaci kasih balik itu hapus. Ale kurang ajar juga. Jadi memang kalau wartawan itu tantangannya bukan saja soal menulis, soal teknologi juga. Iya, benar. Jadi kalau dia tidak ikut perkembangan, ya ketinggalan jauh. Nah sekarang aja Pak Jufri, Pak Rudi, Pak Roni dengan beta, kalau ketong sentau bermain handphone atau sentau bermain laptop, lalu dengan internet, digitalisasi kayak begini, kan ketong cuma bikin berita lah, kasih anak-anak muda yang upload, yang posting. Nah, jadi beta bilang wartawan itu belajar menulis, belajar teknologi, belajar era sampai kita masuk kubur. Itu intinya. Jadi tidak gampang menjadi wartawan menurut beta, gitu Mila. Baik Pak, saya mau tanya dulu nih Pak, selama menjadi seorang wartawan pernah nggak sih pergi ke luar negeri Pak? Beta kan? Iya Pak. Iya, jadi memang terima kasih banyak. Itu juga membayar kekecewaan beta pun orang tua. Iya. Membayar kekecewaan beta orang tua ketika pada tahun 94 yang tadi beta cerita awal, beta menolak jadi PNS di Masogi. Nah, jadi ketika 2004 beta dan Bung Rudi dan Bung Roni juga punya waktu itu Pemret Pak Mat Ibrahim. Nah, beta dengan Pak Mat dari Ambon, itu ikut studi banding dari salah satu yayasan lembaga pers internasional Australia, lalu ketemu studi banding di Manila, Filipina, sama 2 kota, Manila sama Quezon City, selama 1 minggu. Jadi itulah cita-cita beta yang pernah beta impikan dari kecil. Luar biasa ya, akhirnya terkabul. Nah, cerita-cerita zaman-zaman SMP, beta pernah bilang begini, beta akan pergi luar negeri tanpa beta punya uang, tapi ada yang pasti bayar beta. Nah, cita-cita ini tercapai di 2004. Luar biasa. Ketika ke Filipina itu selama 1 minggu sama Pak Mat Ibrahim. Nah, itu kita dua punya kisah yang pernah ditulis juga oleh Ambon Express. Yang soal kita punya barang-barang dilingkar oleh polis lain. Nah, itu menarik sekali karena dari situ akhirnya kita belajar bahwa waktu itu kita studi banding tentang perbedaan media dan konflik di Indonesia dan Asia. Nah, ternyata di Filipina itu sadismenya tinggi terhadap jurnalis atau media. Jadi ceritanya kalau di Filipina itu wartawan yang tulis, dia tulis kritik orang yang punya duit atau pejabat, bayar pemilik media kasih berhenti orang itu. Astaga. Nah, kemudian kalau pemilik media tidak kasih berhenti si wartawan, nanti kelompok pemilik media ini menawarkan beli media itu. Berarti yang jadi kita nonton di film itu terjadi ya, benar-benar terjadi. Jadi memang Filipina itu sangat gila terhadap kekerasan terhadap pers. Itu peninggalan zaman Marcos itu. Begitu Mila dan teman-teman. Oke, kita kembali ke Pak Juhri dulu nih. Pak Juhri, apakah bisa mendengar suara saya Pak? Masih stay kan? Oh, masih bisa Mila. Oke, soalnya tadi Pak waktu saya mau kasih pertanyaan sempat ngilang Pak. Nggak tahu kemana. Jadi Pak, saya juga pernah mendengar cerita Bapak bahwa Bapak juga pernah pergi ke luar negeri nih. Bisa diceritakan pengalaman di luar negeri Pak ya, yang nggak bisa terlupakan Pak? Oh ya, oke. Sebelum ujungnya sampai ke cerita ini, kembali ke konflik. Iya ya, konflik dulu ya, bertugas pada saat itu. Kesimpulan saya itu adalah bahwa jangan terjebak. Iya. Kita bayangin saja bahwa kalau wartawan yang sekarang ini hidup di zaman itu konfliknya itu tidak pernah itu berujung. Iya. Maka jangan terjebak, karena nanti karyanya akan menjebak orang, membuat orang menjebak orang dan orang terjebak. Dan pada akhirnya akan melahirkan itu ya, rasa sikap eksklusif itu terus menerus.
Nah, itu tidak boleh. Kuncinya adalah pokoknya jangan terjebak independen. Independen ini itu harus dilakukan bijak dan sempurna. 5W1H itu betul-betul ditegakkan. Nah, cukup sampai di situ. Ada KPO site-nya juga kita tampilkan. Contohnya adalah bahwa misal ada kecenderungan orang mengejar eksklusifnya, padahal itu tidak selamanya menjadi solusi. Apalagi di zaman sekarang dengan zaman yang media sudah begini banyak, eksklusif itu bukan jadi salah satu ukuran lagi. Karena ketika kita mengejar eksklusif itu kita tertinggal, karena di sisi yang lain itu ada juga itu netizen. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan terjebak karena karyanya akan menjebak orang. Intinya unsur-unsur beritanya itu harus lengkap ya Pak. Nah, itu bahaya. Terus berikutnya adalah problem dunia kewartawannya saat ini. Beta melihatnya bahwa ini adalah persoalan dari rekrutmen yang tidak profesional. Siapa saja gampang itu, tapi jangan menggampangkan. Menggampangkan jadi wartawan. Karena bahaya. Kenapa? Ini pekerjaannya berkaitan dengan nasib orang dan berkaitan dengan stabilitas kelompok, keluarga maupun negara. Bayangin saja kalau itu orang tulis salah nama atau terpelintir, ya kan? Yang tadinya biasa saja dibuat ricu, itu termasuk ya posting gambarnya dulu diposting, gambarnya biasa dibuat eksklusi, animasi segala itu bahaya sekali. Jadi itu yang harus diperhatikan ketika hendak menjadi seorang wartawan, Pak ya. Iya, jadi itu ya. Pertama alas ilmunya dulu ya. Setahu saya di tahun itu tuh minimal D3 ya. Tapi sekarang dengan kompetitif yang begini ini mungkin dia sudah itu ya, minimal. Mungkin itu masih dipertahankan, tapi plus ada kompetisi yang lain menjadi sandaran untuk dijadikan itu sebagai itu ya, sebagai satu persyaratan yang itu yang sempurna. Karena kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, pada akhirnya catatan di Dewan Pers itu di 3 tahun yang lalu itu ada sekitar 40.000 ya, 40.000, dan sampai hari ini mungkin dia berkembang lagi kaitannya dengan karya jurnalisnya bermasalah. Itu. Nah, terus kemudian pertanyaan lagi kaitannya dengan boleh tidak wartawan itu ganda profesi. Saya mau katakan bahwa ada falsafah jurnalis itu ada 3 sebetulnya. Satu adalah karyanya itu terpayungnya oleh Undang-Undang Pers 9 itu dulu. Yang kedua, objek faktual real, ya kan? Jadi dia harus konfirmasi ke lapangan bahwa itu terjadi, akurasi bila memila segala macam. Satu yang penting ini adalah independen. Jadi pertanyaannya adalah bahwa bisa tidak dia menggandakan profesi ini. Sama seperti teman-teman yang lain, bahwa yang paling ditegaskan itu adalah wartawan tidak boleh terlibat partai politik dan tidak boleh berpartai politik gitu ya. Artinya bahwa dia secara simpatisan atau masuk ke itu tidak boleh. Lalu contohnya seperti pengacara sepanjang belum ada ya, belum ada di di aturan advokat maupun belum menegaskan soal itu, berarti itu masih bisa ya, masih bisa masih bisa berproses. Yang penting karyanya itu adalah harus itu ya, pijakannya itu adalah W1H itu ya. Nah, terus tadi pertanyaan terakhir itu apa, Mila? Pertanyaan terakhir, kalau Bapak pernah nggak sih pergi ke luar negeri ya? Nyasar itu mendengar ya, pengalamannya. Tugas-tugas keliling nyasar itu, karena beta waktu itu paling hobi jalan-jalan. Aku di sebagian besar Maluku ini beta pernah singgah di pulau-pulau sambil tanam pohon begitu itu, karena memang itu yang salah satu di antara itu warisnya adalah selalu cinta lingkungan. Itu ya, nyasar ya pulau-pulau itu. Misal itu ya, tugas-tugas itu ya dekat negara Timor Leste, terus Australia itu sama teman-teman itu ya, dari stasi yang lain itu sudah sering. Lalu 2015 itu dapat itulah
dapat kesempatan untuk ALV ke Amerika Serikat 1 bulan lah gitu ya. Ini sama dengan Pak Rudi juga begitu ya. Kita direkrut dari profesi-profesi tertentu, profesi yang itu ya, dengan punya kelebihan-kelebihan, lalu kita dipilih, lalu kemudian kita diberangkatkan, diundang oleh pemerintah Amerika Serikat, disediakan kesempatan itu untuk studi singkat lah gitu ya. Memang itu studi singkat lah, bukan jalan-jalan, studi singkat ke Amerika Serikat. Oke Pak. Jadi Pak, nggak terasa ini kita berbincang dari tadi udah lewat 1 jam nih ya. Oke, saya ke Pak Rudi dulu nih Pak. Pak, apa sih harapan Bapak untuk nanti kepada masyarakat yang ingin menjadi wartawan, harapannya ke depannya nanti bagaimana, apa saja yang perlu dipersiapkan Pak sebagai seorang wartawan? Saya rasa jika memang ada yang ingin menjadi seorang wartawan, saya ingatkan lagi bahwa menjadi wartawan itu tidak mudah, tidak seperti yang dibayangkan orang gitu. Jadi pertama harus betul-betul mencintai profesi ini dulu, bahwa karena profesi ini adalah salah satu profesi yang sungguh mulia. Setelah guru dan polisi, kita juga berada dalam salah satu profesi yang dianggap ikut berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara gitu. Jadi kalau hanya sekedar ingin cari nafkah atau kepepet dan kemudian ingin menjadi wartawan sebagai jalan pintas, saya rasa mendingan jangan stop. Nggak usah jadi wartawan, jadilah profesi yang lain, karena profesi ini tidak menginginkan orang-orang yang setengah hati gitu, yang kerjanya hanya untuk kehidupan pribadi, karena kita ini punya profesi bekerja untuk kemaslahatan umat gitu, untuk semuanya, untuk bangsa, negara dan semuanya gitu. Jadi kalau hanya ingin coba-coba dan menjadi profesi ini sebagai profesi untuk mencari nafkah, lebih baik jangan sama sekali. Gitu, Mila. Oke Pak, karena ini udah di penghujung acara kita pada saat ini, saya ingin mendengar harapan Bapak untuk podcast Maluku, karena podcast Maluku baru ada di Maluku, di sini sudah nih. Dan baru berdiri selama kurang lebih 2 bulan nih Pak. Jadi harapannya ke depan nantinya bagaimana Pak? Iya, terima kasih Mila. Sebagai seorang jurnalis dan juga sebagai teman dari Pak Fani, saya sangat mendukung podcast ini, dan alhamdulillah saya melihat podcast ini dalam 2 bulan terakhir juga berjalan dengan baik, dan memang ke depan podcast seperti ini juga sangat dibutuhkan gitu, untuk orang mensosialisasikan program atau bidang kerja masing-masing. Dan saya melihat podcast yang sekarang ini salah satu podcast yang mungkin baru pertama kali gitu, yang mengundang orang dari luar untuk mensosialisasikan programnya, langsung datang ke studio Pocketnya. Dan ini merupakan satu kemajuan dan ide cemerlang dari sahabat saya Fani, dan saya rasa ke depan hal ini akan semakin maju ke depan. Mungkin ada sedikit saran-saran saya aja buat podcast ini ke depan, misalnya kalau memang mewawancarai narasumber atau bidang-bidang tertentu, saya setuju misalnya kalau Mila saja yang mewawancarai gitu, tapi ada baiknya juga mengundang jurnalis gitu, supaya penggaliannya jauh lebih mendalam gitu. Jadi karena biar bagaimanapun pengetahuan orang tuh kan beda-beda. Kalau misalnya jadi pembawa acaranya seorang jurnalis misalnya saja, pasti penggaliannya jauh lebih tuntas. Karena saya melihat ada beberapa yang saya ikuti bicara soal hukum, sosialisasi hukum, tapi mereka yang ditampilkan hanya batas sosialisasi hukum ANSI gitu. Padahal ada masalah-masalah hukum yang sebenarnya ingin ditanya, ingin lebih gali lagi. Mungkin ke depannya masih tapi saya rasa ini masih diuji coba dulu. Insya Allah ke depan kalau memang itu membuka ruang, saya kira teman-teman seperti Bung Roni yang berprofesi sebagai seorang jurnalis dan hukum pasti bersedia kalau dia diminta. Terus juga Bu Novi atau mungkin Pak Jufri yang diminta untuk hadir untuk mewawancarai sumber gitu. Baik.
Kita kembali ke Pak Novi. Pak Novi, harapannya untuk podcast Maluku dan juga sarannya bagaimana, Pak? Pak Novi, masih mendengar suara saya, Pak? No, itu off kayaknya. Oke, Pak Novi kayaknya udah off nih. Kita ke Pak Juhri dulu nih. Pak Juhri? Pak Juhri bisa mendengar suara saya, Pak? Itu off. Kayaknya audionya di mute nih kayaknya. Oke, kayaknya mereka udah pada off nih ya. Oke, pemirsa terima kasih sudah. Sebentar dulu nih. Kita ke Pak Roni dulu nih. Pak Roni kayaknya masih off. Pak Roni, masih online. Pak Roni bisa mendengar suara saya? Bisa Mbak Mil. Oke, alhamdulillah ya masih ada Pak Roni. Masih ada ya Pak Roni. Saya pikir semuanya sudah off nih, makanya saya sudah mau tutup acaranya. Padahal belum. Oke, Pak Roni, bagaimana harapan dan juga saran untuk podcast Maluku ke depannya, Pak? Iya, jadi saya berharap bahwa podcast Maluku tetap berinovasi dan tetap semangat menggali berbagai isu-isu yang seperti tadi dikatakan oleh Abang Rere baru di Mukrim bahwa harus ada isu-isu yang lebih spesifik yang dibahas, jangan hanya secara global. Misalnya kalau secara hukum ya harus lebih kasuistik, bicara soal jurnalistik lebih kasuistik supaya topik itu kita bahas lebih begitu. Iya. Dan saya berharap podcast tetap menjadi bagian terpenting, berada dalam garda terdepannya di ranah jurnalistik untuk memberikan informasi, hiburan, bahkan pendidikan bagi masyarakat. Begitu harapan saya. Oke, itu saran dari Pak Roni ya. Oke, kita ke Pak Juhri dulu nih. Pak, bagaimana harapan dan juga saran untuk podcast Maluku ke depannya, Pak? Ya, pertama selamat buat itu ya, buat podcast ini karena menambah salah satu media ruang di Maluku ini untuk kita bercerita, kita berdiskusi di situasi saat ini begitu ya. Mudah-mudahan podcast ini menjadi itu ya, menjadi apa namanya ya, salah satu ruang untuk itu ya, penyalur ini ya, diskusi, wacana, referensi baru, di samping ada ruang-ruang yang lain. Apalagi kalau kaitannya dengan itu ya, isu-isu terkini, isu ya sensitif, lalu kemudian mulai dari sini ke sini dia berkembang, buatlah dia itu ya, dia beragam, dia beragam supaya biar itulah semua orang punya berkesempatan ada di sini, bukan saja kita ini, bukan saja jurnalis, tetapi beragam profesi. Supaya dia bisa menyentuh ragam sosial yang ada, angkat isu-isu terkini, dan podcast ini harapannya podcast ini menjadi salah satu solusi untuk solusi terbaik dalam persoalan sosial, persoalan komunikasi yang ada saat ini. Kira-kira gitu, Mila. Oke. Baik, kita ke Pak Novi dulu nih. Pak Novi masih aktif kan? Iya. Oke, soalnya tadi sempat saya sapa-sapa udah nggak ada suaranya semuanya nih. Signal. Oke, Pak, harapan dan juga saran untuk podcast Maluku ke depannya bagaimana, Pak? Iya, terima kasih Mila. Pertama beta mau sampaikan terima kasih untuk Pak Panji. Kemudian beta juga mau bilang bahwa dong punya tampilan cukup lumayan di layar, bagus. Nah, terkait dengan harapan ke depan, semoga lebih mengangkat hal-hal yang terkini dalam arti kasuistis, hal-hal yang baru terjadi di masyarakat atau pemerintahan, dengan meminta narasumber-narasumber kompeten
dan perbandingannya bisa pakai seorang jurnalis sebagai perbandingan yang maksudnya supaya tidak terlihat seremonial gitu. Jadi kesan untuk mengarah ke kritis dan debat itu ada di dalam sebuah podcast. Tapi secara awal, secara tampilan sekarang ini, beta bilang mantap, bagus, terima kasih bahwa sudah bisa memulai dengan kalangan wartawan, sehingga kedepannya mungkin kita bisa bantu juga di dalam komentar-komentar terhadap berbagai kebijakan-kebijakan begitu, sehingga dia tidak seremonial belaka, begitu Mila. Baik, terima kasih kepada keempat narasumber kami yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Maluku, walaupun lewat Zoom, dan ada juga yang datang langsung ke studio. Baik pemirsa, saya rasa pembicaraan kita tentang dunia jurnalistik cukup sampai di sini. Saya Mila Kaimudin, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.